Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Seperti biasa, setelah lama tidak motovlog, hari ini saya turun motovlog lagi. Dan tujuan kita hari ini kawan-kawan adalah dari Kabupaten Bartu Timur. Sekarang saya berada di Bundaran Gunung Perak, itu ada di belakang saya. Kita akan menuju ke Kabupaten Tabalong, tepatnya nanti di Desa Warukin. Oke kawan-kawan, ikuti motovlog saya hari ini dari Tamyang Layang, tepatnya di Bundaran Gunung Perak menuju ke Desa Warukin. Mari kita berangkat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita segera menuju ke Desa Warukin. Jadi rute yang kita tempuh, nanti kita akan masuk ke Desa Bagok. Dari Desa Bagok kita akan masuk ke jalan perusahaan sekitar 3 km dan nanti kita akan belok ke Desa Banyu Tajun. Setelah itu nanti ikuti perjalanan saya karena saya nggak hafal. Saya akan jemput teman saya di Desa Bagok. Posisi sekarang kita berada di Desa Taniran, masih di Kabupaten Bartu Timur. Dan sekarang kita melewati Bundaran Pasar Panas. Ini adalah Tugu Bundaran Perbatasan. Ini bundarannya kawan-kawan. Sebelah sana adalah Rumah Betang. Sekarang kita memasuki ke Pasar Panas. Oke, ini ada pintu gerbang juga, Tabalong terdepan. Ada mobil yang cukup besar. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Sepertinya hari ini adalah pasar di Pasar Panas, hari Sabtu. Dan sekarang kita menuju ke arah Simpang Bagok. Nanti kita akan belok kiri menuju ke Desa Bagok. Melewati jembatan tambang batubara, Jalan Khusus PT Adara Indonesia. Kita naik ke atas. Oke kawan-kawan, di depan sini kita belok kiri. Ini adalah Simpang Bagok dan ini adalah Masjid Al-Irsyad. Iya, kita memasuki Desa Bagok. Melewati pusat Desa Bagok dan saya akan singgah sebentar untuk menjemput kawan saya di sini. Oke. Oke, di sini kita belok ke kanan, masuk ke jalan perusahaan sekitar 3-4 km. Habis itu nanti kita belok kiri di Banyu Tajun. Ya kawan-kawan, di depan jembatan ini itu adalah simpangan menuju ke Desa Banyu Tajun. Kita belok kiri. Oke, nah ini dia kawan-kawan. Iya, sekarang posisi kita berada di Desa Banyu Tajun, Kabupaten Tabalong. Dan kita akan menuju ke arah Jalan Kalua Tanjung. Nanti di sana kita akan keluar. Ikuti terus perjalanan saya menuju ke Desa Warukin bersama kawan saya, Hari Glory. Tetap bersama dia.
Ya kawan-kawan, untuk menuju Desa Warukin nanti kita akan lewat jalan pintas, tidak melewati Tanjung, tapi ada jalan yang kawan saya ketahui. Mari kita lihat sama-sama jalurnya di mana nanti kawan-kawan. Oke, di sini ternyata sudah diaspal mulus. Beberapa lama tidak lewat sini dan sekarang jalannya sudah diaspal mulus. Wow, keren. Iya kawan-kawan, pemandangan desa yang asri tetapi cukup sepi karena masing-masing penduduknya masih beraktivitas. Sebagian mungkin masih di ladang atau di sawah karena di sini banyak lahan persawahan kayaknya. Sebagian lagi bekerja di tambang, sebagian lagi berdagang. Karena warga Kalsel ini memang banyak pekerjaan mereka adalah pedagang. Oke, sekarang kita pindah desa sepertinya. Itu tadi ada perbatasan Desa Banyutajun. Desa apakah yang kita lewati di depan ini kawan-kawan? Kita cari dulu dan sekarang kita keluar. Nah, di sini kawan-kawan kita belok ke sebelah kiri. Oke. Kita belok ke sini kawan-kawan. Wow, jalannya mulus di sini kawan-kawan, baru diaspal kayaknya. Beberapa lama kita tidak ke sini. Oke, wow, cukup nyaman sekali. Nah, ini kita sekarang berada di jalur jalan dari Kelua menuju ke Tanjung kawan-kawan. Saya cari petunjuk dulu nama. Oh ya, nama desanya adalah Seipimping. Oke, ini adalah desa Seipimping yang juga masih termasuk ke dalam bagian Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Naik jembatan yang cukup panjang lagi. Iya, tidak seperti biasanya kawan-kawan, jalanan di sini cukup sepi, biasanya padat merayap. Dan harinya tidak terlalu panas, agak sejuk di sini karena kemarin syukur alhamdulillahnya setelah cukup lama tidak turun hujan di daerah sini, katanya diguyur hujan yang cukup lebat. Jadi hari ini cuacanya cukup sejuk dan berawan di atas sana. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan karena ada acara yang akan kita datangi di Desa Warukin. Iya kawan-kawan, sepertinya ada pelebaran jalan di sini. Proyek-proyek di Kabupaten Tabalong ini cukup cepat sekali pembangunannya. Wow. Oke kawan-kawan, di depan ada persimpangan menuju Tanjung dan Mangkusip. Apakah kita berbelok?
Iya kawan-kawan, betul sekali. Ternyata kita berbelok ke sebelah kanan ke arah Mangkusip. Nah ini adalah jalan pintas saya katakan tadi. Mengikuti kawan saya yang di depan ini yang hafal daerah sini. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke Desa Warukin. Wow, kita melewati jembatan yang cukup besar. Ada sungai di bawah sana. Di depan kita ada pertigaan. Kita akan berbelok ke sebelah mana ini? Ke sebelah kanan. Di sini ada persimpangan lagi. Apakah kita belok atau lurus? Sepertinya, oh, wow. Kita belok ke sebelah kiri. Oke, dari jembatan tadi ternyata pertama kita belok ke sebelah kanan, habis itu kita belok ke sebelah kiri lagi kawan-kawan. Dan kita sekarang berada di Desa Pamarangan Kanan namanya. Oke, di sini ada rumah sultan juga ternyata. Iya kawan-kawan, matahari sudah mulai mengeluarkan sedikit panasnya. Oke. Wow, luar biasa ternyata rumah orang di sini bagus-bagus nih rumah-rumahnya. Desa Pamarangan Kanan. Cukup padat rumah-rumah di sini kawan. Cukup menarik kawan-kawan. Nah, di Desa Pamarangan Kanan ini ada lokasi persawahan yang sangat luas, tetapi karena baru beberapa lama yang lalu panen, sekarang masih dibiarkan, belum digarap kembali. Nah, ini lokasinya di sebelah kita kawan-kawan. Sangat luas. Karena memang sekarang masih musim kemarau, walaupun kemarin hujan, baru sekali hujan. Nanti mungkin setelah musim penghujan, persawahan ini akan digarap kembali. Oke, kita lanjutkan lagi di jalan. Masih di Desa Pamarangan Kanan. Luar biasa, di sini sudah panas sekali. Bisa kawan-kawan lihat di kiri kanan jalan kita, lokasi persawahan. Iya kawan-kawan, ternyata kita sudah berada di Desa Lokbayur. Entah di mana perbatasannya tadi kawan-kawan. RT 5 Desa Lokbayur katanya. Oke. Masih di lokasi persawahan. Cukup sejuk begitu kita memasuki daerah pepohonan. Oke. Iya kawan-kawan, kita sudah berada di lokasi desa. Apakah ini Desa Lokbayur? Nah, ini suasananya kawan-kawan. Desanya cukup sepi juga. Iya, ternyata kita memang berada di lokasi Desa Lokbayur yang berada di Kabupaten Tabalong. Iya kawan-kawan, karena ini masih suasana HUT RI,
masih di bulan Agustus. Ada banyak bendera merah putih yang dipasang di rumah-rumah penduduk, menambah semarak desa. Bendera-bendera yang berkibar dengan gagah, menggugah semangat nasionalisme kita, bahwa kita sudah 78 tahun merdeka. Oke, kita sudah memasuki RT 2 Desa Lukbayur. Nah, ini kawan-kawan, ada sekolahan di sini. Ini dia sekolahnya, SD Negeri Lukbayur. Di sini kita ada pertigaan. Apakah kita belok ke belok ke sebelah kiri? Oke. Nah, dari sini setelah belok sebelah kiri, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Tetap berada di Desa Lukbayur. Jalanan lebih besar di sini dan beraspal cukup bagus juga. Oke, kita sudah melewati kantor Desa Lukbayur. Di depan ada masjid. Di depan ada batas desa. Selamat jalan dari Desa Lukbayur. Kita memasuki desa apakah di depan? Desa Mangkusip. Oke. Iya kawan-kawan, ini adalah Desa Mangkusip yang kita lewati. Desa Mangkusip ini juga merupakan bagian dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Masih menuju ke Desa Warukin. Ada banyak desa yang sudah kita lewati kawan-kawan. Oke, ini adalah batas RT 4-nya. Cukup nyaman kalau ada papan-papan pemberitahuan seperti itu kawan-kawan, batas-batas desa, batas-batas RT, sehingga kita mengetahui suasana di desa. Nah, ini adalah musola Langgar Nurul Yakin, Desa Mangkusip, sudah kita lewati. Jadi kawan-kawan, seperti inilah suasana desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dan di sini mayoritas penduduknya beragama Islam. Iya kawan-kawan, di depan kita ada sebuah masjid yang cukup besar juga sepertinya. Kita akan lihat. Inilah yang kita lewati. Di jalan yang kita lewati. Oke, ini RT 2 dan ini masjidnya kawan-kawan. Masjid Nurul Huda, Desa Mangkusip, cukup besar. Jalanan cukup lengang, cukup nyaman, jarang berpapasan dengan mobil. Jadi mungkin siang sampai sore di sini juga padat kayaknya. Oke. Sekarang kita memasuki ke desa yang baru lagi. Ini adalah batas desa. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita belum tahu nama desa yang di depan kita ini, yang kita lewati ini kawan-kawan. Kita cari dulu, kita cari petunjuknya. Apakah nama desa ini
Kecamatan Tanta. Oke. Kecamatannya sudah tahu, kabupatennya sudah tahu. Oh, Desa Tanta. Oke. Desa Tanta, Kecamatan Tanta. Nah, kita sudah melewati Desa Tanta, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Ini adalah suasananya, kawan-kawan. Sangat maju sekali. Dan di depan ada papan penunjuk ke arah Barimbun, Warukin, dan Maburay, belok ke sebelah kanan. Kalau lurus kita ke Tanjung Kota. Jadi di sini kita belok ke sebelah kanan. Di sebelah masjid ini, oke, kita berbelok dan menaiki jembatan. Selamat datang di Kampung Iklim Desa Tanta. Oke, kita memasuki Kampung Iklim Desa Tanta. Wow, cukup ramai di sini, kawan-kawan. Dan seperti biasa, melihat suasana desa, rumah-rumah penduduk, penghidupan masyarakat di sini cukup bagus. Taraf hidup masyarakatnya juga cukup. Wow, ini adalah rumah yang kuno. Ya, penghidupan masyarakat di sini cukup baik, kawan-kawan. Oke, kita sudah memasuki jalan yang sepi, jalan yang nyaman, tetapi sepi. Oke, di depan kita ini adalah, oh, ini kuburan muslimin Desa Tanta. Kita lanjutkan lagi. Ini juga kuburan muslimin. Wow, puskesmas Kecamatan Tanta besar sekali dengan konstruksi yang sangat bagus sekali, sangat modern. Oke, kita lanjutkan, kawan-kawan, masih dari Desa Tanta. Kita lihat seberapa jauhkah lagi kita dari Desa Warukin yang kita tuju. Jadi, kawan-kawan, Desa Warukin yang kita tuju ini, nah, ini adalah batas Desa ORT, batas RT 4-nya. Jadi, kawan-kawan, Desa Warukin yang kita tuju ini adalah sangat unik karena ini adalah desa dengan penduduknya itu kebanyakannya adalah suku Dayak Maanyan dan beragama Kristen Protestan. Sementara di tempat lain kebanyakan adalah suku Melayu atau Banjar dan beragama Muslim. Oke, kita lanjutkan lagi, kawan-kawan, menyusuri sepanjang jalan menuju ke Desa Warukin. Jalanan sangat nyaman, sangat lebar di sini, kawan-kawan, dan sangat mulus. Sementara di atas sana mendung bergelayut sedikit. Wow. Kontur-kontur tanahnya di sini sepertinya tanah liat yang berwarna kuning, seperti yang kita lihat tadi. Jadi kalau hujan agak sedikit becek. Oke, di depan ada batas desa. Selamat datang di Desa Barimbun. Iya, kawan-kawan. Sekarang kita memasuki Desa Barimbun, meninggalkan Desa Tanta. Ini adalah suasana Desa Barimbun.
ternyata di sini ada tanjakan yang cukup tinggi. Oke. Sekarang turunan di Desa Barimbun. Di depan ada tanjakan lagi. Sepertinya di sini sudah turun naik jalannya. Iya kawan-kawan, dan kemeriahan HUT RI yang ke-78 masih terasa dengan banyaknya bendera merah putih di sepanjang jalan. Kemudian juga banyaknya bendera-bendera kecil seperti ini, kemudian juga spanduk-spanduk. Oke. Kita santai jalannya hari ini kawan-kawan, tidak terlalu cepat. Sekarang jalannya lumayan mulus juga, tetapi sepi jalannya kawan-kawan, hanya kita yang lewat. Iya kawan-kawan, ternyata kita sudah memasuki Desa Warukin. Ini adalah suasana dari Desa Warukin. Oke. Desa ini cukup dekat juga sebenarnya dari Tanjung yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tabalong. Nah ini kawan-kawan, bagian dari Desa Warukin. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan nanti sempat kita bikin vlognya tersendiri. Nah ini kalau di Desa Warukin sudah ada gerejanya kawan-kawan. Karena seperti yang saya bilang tadi, di sini penduduknya banyak yang beragama Nasrani. Jadi Desa Warukin yang kita tuju ini masuk ke dalam Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong. Nah di depan kita ini adalah sekolah dasarnya. Oke. Iya kawan-kawan, demikianlah motovlog kita hari ini dari Tadi Tamiang Layang, yang kita awali startnya dari bundaran Gunung Perak, dan sekarang kita sudah sampai di Desa Warukin. Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan motovlog saya kali ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang mau menuju ke Desa Warukin melalui jalur yang berbeda. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini motovlog kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.